UFC seru hadir di TV One. Kami akan menghadirkan pertarungan-pertarungan hebat kelas dunia serta aksi-aksi seru dan menegangkan di atas oktagon demi menjadi yang nomor satu di kelasnya. Sport One, apa kabar para pecinta UFC seru? Senang sekali saya Intan Samadina dapat kembali menjumpai Anda dalam program Boom 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 UFC seru, pastinya hanya di TV One. Pada hari ini akan ada 3 pertarungan panas yang akan kami sajikan untuk menemani minggu malam maksudnya untuk mengobati rasa penasaran ya pecinta mixed martial art di kelas dunia. Dan di pertarungan pertama akan ada dari kelas catchweight, ada Nikita Krylov versus Ryan Spann. Dan di kelas heavyweight akan ada Alexander Volkov versus Alexander Romanov. Dan juga, nah ini dia yang pastinya dinanti-nantikan di main event kita di kelas bantamweight, akan ada Merab Dvalishvili versus Petr Yan. Dan seperti yang sudah Anda saksikan tadi di layar kaca, saya tidak sendirian karena sudah bersama salah seorang praktisi dan juga ini kayaknya expertnya ya, Bung Bram. Apa kabar Bung Bram? Baik kabarnya Intan. Sehat ya Bung Bram? Sehat selalu. Bung Bram, menarik sekali ya di main event kita. Kita akan menyaksikan antara juara ketiga menghadapi mantan juara. Tapi sebelum itu kita akan membahas buat kita yang pertama dulu, Bung Bram. Di kelas catchweight akan ada Nikita Krylov versus Ryan Spann di sana. Ini menarik ya, dua-duanya sama-sama finisher. Dua-duanya itu punya finishing rate yang sangat tinggi. Jadi Nikita Krylov menang 30 kali, dia itu 28 kali finish. Jadi hanya 2 kali saja yang sampai ke decision, sedangkan Ryan Spann sendiri dia 21 kali menang, hanya ada 3 yang ada decision. Ya, ini menarik sekali ya bahwa kita juga tahu bagaimana Nikita Krylov ini memiliki black belt ya di karate juga, dan sedangkan Ryan Spann ini Brazilian Jiu-Jitsu. Betul. Nah kalau misalnya kalau kita lihat nih Kyokushin Karate gitu, kalau kita orang yang sudah kenal Kyokushin Karate pasti tahu itu karate itu keras gitu. Ya? Keras itu terkenal dengan conditioningnya, terkenal dengan leg kicknya, dengan tendangan-tendangannya, apalagi juga dengan tendangan yang pokoknya bisa dan KO itu bisa datang kapan saja. Nah, jadi kita bisa berekspek bahwa pertarungan ini akan cepat ya Bung Bram ya? Kita bisa anggap aja cepat, apalagi kalau kita lihat nih, Ryan Spann itu walaupun dia bilang oke, dia Brazilian Jiu-Jitsu blue belt gitu, tapi dia itu juga punya ada finisher. Dia di 5 pertarungan terakhir sebelum fight ini, semuanya itu baik menang maupun kalah, itu ada berakhir di ronde pertama. Wow, menarik sekali Bung Pramono dan juga pemirsa, kita sama-sama saksikan ini dia biodata kedua fighter. Dan ini Bung Bram, kalau kita melihat usianya tidak terpaut cukup jauh ya, hanya 30 dan juga 31 tahun. Keduanya 31, biasanya awak 30-an bawah itu biasanya itu adalah saat-saat itu menuju prime-nya pada saat dia jago-jagonya. Ya, dan kalau kita melihat bagaimana pengalaman keduanya, ini juga sama-sama memiliki pengalaman yang luar biasa Bung Bram. Betul. Yang satu sudah 39 kali main, yang satu sudah 29 kali main. Yes, dan ini sudah terlihat di layar kaca Anda pemirsa. Kita akan saksikan Nikita Krylov versus Ryan Spann. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Krylov stuffed it early. He was super aggressive. I mean, Volkov's marching forward. Right hand right off the top of the head. Shoot slide.
Ya, finish cepat Bung Bramono seperti prediksi kita. Betul, finish yang cepat. Tapi ini benar-benar kita lihat namanya Nikita Krylov itu bisa seperti satu langkah di depan. Dua-duanya seperti exchange, benar-benar ada Seimbang, pertukaran, ya? seimbang. Ada jual beli, submission attempt. Tapi kita lihat namanya Nikita Krylov itu dalam positioning dia selalu satu step di depan, satu langkah di depan sampai akhirnya bisa mendapatkan triangle choke tadi. Ya, Bung Bram, mungkin ini memang yang menjadi kelebihan dari Nikita Krylov tadi yang Bung Bram katakan adalah memang strategi dan juga mampu membaca lawan ya. Betul, dia bisa membaca lawan dan dia selalu bisa mengantisipasi sehingga ada satu langkah dia ada di depan. Ya, menarik sekali Bung Bramono. Tadi kalau kita bisa melihat finish cepat, ini selanjutnya juga ada fighter-fighter yang juga sebenarnya KO-nya cukup banyak ya rekornya. Ini akan ada Alexander Volkov menghadapi Alexander Romanov, Bung Bram. Betul. Nah, Alexander Volkov ini yang juga sudah lama. Nah, kalau kita lihat nih, kali ini Alexander Volkov ini adalah brown belt sabuk coklat di Kyokushin Karate. Yes. Sama juga Kyokushin Karate. Tapi mungkin kalau kita lihat di Nikita Krylov tadi sebelumnya, dia tidak banyak kita lihat strikingnya. Ya. Nah, Alexander Volkov ini adalah satu orang striker yang lebih terkenal sebagai seorang Ya, striker. sambil kita saksikan Bung Bramono, ini grafis kedua fighter. Ya, tadi Bung Bramono katakan ini akan banyak menggunakan striking ya. Banyak dari Nikita Alexander Volkov Yes. yang lebih terkenal pada menggunakan strikingnya. Ya, dan kita lihat Bung Bram, ini bisa kita saksikan bahwa reach Alexander Volkov ini luar biasa panjang. Ya. Ini Panjang. artinya bisa memudahkan untuk bisa memaksimalkan teknik striking. Betul, dan dan dalam hal ini Volkov itu adalah seorang fighter yang pandai menggunakan reach advantage dia, keunggulan dari jangkauannya dia. Nah, Ya, ini menarik ya Bung Bram. betul. Ini kita juga melihat bagaimana memiliki KO power yang sangat besar Alexander Volkov di sini. Betul, dia dari 36 kali menang ada 24 kali knockout menang. Ya, sedangkan Alexander Romanov lebih dikenal dengan wrestler ya. Dan ini dia Bung Bram, kita sudah kembali bergabung ke Octagon, tidak sabar pastinya. Kita akan saksikan apakah juga akan finish dengan cepat. Ini dia Alexander Volkov menghadapi Alexander Romanov. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. And Volkov, here you see, look at this. Marab kicks there. That one hurts Piotr Jan. And then a nice straight right hand. Ya, finish cepat di ronde pertama Bung Bramono dengan kemenangan TKO. Finish cepat, dan ini namanya kalau wrestler kemudian dia mau shoot dan bisa di counter, tetap dia bisa meng-counter itu tetap pada posisi atas dan menghujani dengan ground and pound sampai dengan wasit harus memberhentikan. Ya, ini kita bisa melihat ya bagaimana pukulan-pukulan dari Volkov Pukulan yang dari Volkov dan membuat Romanov tidak berdaya ya Bung Bram. membuatnya tidak berdaya, betul. Dan yang membuat saya yang paling berkesan itu tadi dia shoot kemudian dengan keunggulan kecepatannya dia tetap bisa malah mendapatkan posisi yang sangat menguntungkan. Yes, betul. Nah, Bung Bramono, tadi kita bisa melihat dua fight kita yang sangat luar biasa finish di ronde pertama. Tapi di main event kita ini pasti juga ditunggu-tunggu, sangat menarik sekali Bung Bram. Ada Merab Dvalishvili menghadapi Piotr Jan. Ini kita tahu ya, ini yang menempati posisi ketiga menghadapi mantan juara. Ini artinya siapapun yang menang di bout ini akan satu langkah lebih dekat untuk menuju title fight. Betul, dua-duanya story-nya untuk kemudian masuk ke title fight itu ada. Kenapa? Kita coba lihat ke mantan juara dulu, Piotr Jan. Piotr Jan terakhir memenangkan sabuk bantamweight kelas bantam itu dengan mengalahkan Jose Aldo. Kemudian langsung dia kehilangannya juga dengan kontroversi karena dengan illegal knee. Setelah itu dia mencoba lagi, setelah menang melawan Cory Sandhagen, dia kalah melawan Aljamain Sterling, mencoba title shot, kalah. Tapi itu split decision. Semuanya nggak tahu siapa yang sebenarnya menang. Sangat tipis. Kemudian dia mau bounce back lagi, melawan Sean O'Malley, split decision kembali. Dan banyak orang bilang sebetulnya itu yang menang adalah Piotr Jan. Jadi sebetulnya mau dibilangin kalahnya juga nggak telak. Cukup kontroversial ya. Cukup kontroversial. Jadi, nah ini saatnya dia untuk nge-bounce back kembali gitu.
Sedangkan lawannya siapa? Merab Dvalishvili. Yes. Sudah berapa kali menang dia? Dia itu diam-diam sudah naik gitu. Dia sudah 8 kali menang berturut-turut. Bung Pramono, ini kita bisa sambil melihat ya bagaimana grafis kedua fighter. Ini kita bisa melihat ya bagaimana rekor keduanya memang sangat luar biasa. Ini kalau dari usia tidak jauh juga Bung Bram, ini berada di usia emasnya ya. Betul, 32 usia dan 30, prime-nya ya. pada emasnya jadinya memang expect the best, harapkan yang terbaik gitu dari keduanya. Ya, ini kalau kita melihat bagaimana rekor keduanya, ini dua-duanya siapapun yang memenangkan bout ini artinya pantas ya untuk nantinya satu langkah lebih dekat menuju title fight. Tentu saja, ini bisa untuk menjual ke title fight. Satu udah 8 kali menang, satu udah pernah title fight, mantan juara, kalahnya juga selalu dengan kontroversi. Ya, kita akan sama-sama saksikan Bung Pramono dan juga pemirsa. Ini dia main event kita di kelas bantamweight. Merab Dvalishvili menghadapi Piotr Yan. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. I mean, you see right here. You see, look at this. Merab kicks there. That one hurts Piotr Yan, and then a nice straight right hand. Ya, akhirnya Merab Dvalishvili mampu memenangkan bout ini dengan kemenangan unanimous decision. Bung Pramono, ini menarik ya bahwa pertarungan ini menjadi pertarungan dengan percobaan takedown terbanyak 49 kali Bung Pramono. 49 kali, dan ini benar-benar sesuai dengan namanya The Machine. Benar-benar dia takedown demi takedown sampai kayak mesin. Dan bukan hanya pecah, pecahnya itu benar-benar luar biasa. Rekor sebelumnya itu 33 kali. Dan dia melakukan 49. Ya. Luar biasa. Jauh ya bedanya. Jauh bedanya. Ya, tadi kita bisa melihat ya bagaimana Merab Dvalishvili memang terlihat. Nih dia Bung Bram, sambil kita melihat replay, bagaimana sungguh efektif ya Bung Bram. Betul, dia bukan hanya sekedar mengejar takedown, tapi dia itu bisa menggabungkan stand up-nya. Dia ganti dengan game plan-nya. Pertama di ronde pertama, dia 2 ronde pertama dia tuh banyak menggunakan calf kick-nya, tendangan kaki ke arah betis. Nah, ini yang benar-benar akan mematikan kemampuan Yan yang biasanya itu dia bisa switch dari ortodoks yang kakinya di depan dengan southpaw yang kanannya di depan. Ya. Jadi dimatikan satu persatu gamenya. Kemudian di ronde ketiga, keempat, kelima dia langsung ganti ke takedown. Jadi dia ganti terus takedownnya dan mematikan kekuatan utama Yan, yaitu dia bisa melakukan adjustment, penyesuaian di on the fly di ronde later rounds. Yes, dan ini menarik bahwa memang Merab ini tidak hanya menguasai stand up fighting, tapi ground fightingnya juga. Tadi kita lihat 49 kali percobaan. Tadi tidak hanya ground maksud saya, tapi juga strikingnya sangat luar biasa Bung Bram. Betul, strikingnya juga luar biasa, dan yang lebih hebat itu adalah bagaimana dia bisa meramu ini jadi satu paket yang benar-benar bisa menggantikan Yan. Sampai dia bingung mau ngapain. Ya, betul sekali. Ini menarik sekali ya Bung Bram. Ini artinya Merab selangkah lebih dekat nanti menuju title fight. Bung Pramono, terima kasih banyak, seru sekali malam hari ini. Terima kasih Intan. Ya, pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan UFC Seru selama 1 jam. Jangan lupa untuk terus saksikan UFC Seru setiap hari Minggu jam 10 malam, pastinya hanya di TV One. Dan pastikan jangan pindah channel TV Anda, karena sesaat lagi akan ada Bundesliga yang akan dipandu oleh rekan saya, Bung Bagus, Bung Tommy Welly, dan juga Bung Gerhan. Dan akhir kata, saya Intan Samadina, mewakili Bung Bram dan juga segenap yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Sport One.